Haleluya, puji Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan 79. Sungguh berbahagia pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang membuat kita makin serupa Kristus. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Pada kesempatan ini Renungan 79 pembacaan sampai pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ini ada 60 ayat dalam 2 perikop, yaitu perikop pertama pembelaan Stefanus, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 53, dan perikop kedua Stefanus dibunuh, Saulus hadir, ayat 54 sampai 60. Sebelum kita lebih jauh, kita akan bersama-sama membaca ayat pokok kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-55 dan ke-56. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing dan mari kita membaca bersama-sama. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Tuhan dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Renungan 79 pada kesempatan kali ini saya beri judul Melihat Kemuliaan Tuhan dalam Penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang-orang miskin dan para janda yang saat itu agak terabaikan karena perkembangan orang-orang percaya menjadi sangat pesat. Lalu para rasul mereka mengadakan musyawarah pembicaraan untuk memilih orang-orang yang tepat untuk melakukan pelayanan ini. Stefanus dipilih oleh Tuhan karena Stefanus seorang yang luar biasa. Stefanus adalah orang yang baik, dia penuh Roh Kudus, bahkan Stefanus punya kuasa karunia untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Tetapi karena pelayanan Stefanus itu luar biasa, maka banyak orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyukai pelayanan Stefanus ini. Kelompok yang disebut sebagai kelompok libertini ini memberikan satu gerakan kalau mereka didasari atas ketidaksukaan mereka atas kesuksesan apa yang dilakukan oleh pelayanan Stefanus ini. Kelompok ini secara terang-terangan kemudian mencoba untuk mengajak berdebat Stefanus. Tetapi dalam tuntunan Roh Kudus, Stefanus bisa mengatasi setiap pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan sehingga mereka kalah dalam perdebatan itu. Karena kekalahan ini sangat memungkinkan mereka kemudian tidak suka kepada Stefanus. Stefanus dibenci dan roh-roh kebencian semacam ini hari-hari ini akan terus dan terus terjadi. Kita banyak melihat di mana di media massa orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang dipakai Tuhan, gereja-gereja banyak dibenci oleh masyarakat karena mereka hidup dalam kebenaran. Dan karena hal itu maka Stefanus dimasukkan dalam satu persidangan di mana sidang Mahkamah Agama Yahudi menyeret Stefanus ke dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Stefanus menghadapi situasi kondisi yang sulit ini? Orang-orang yang membenci dia, mungkin juga ada saksi-saksi palsu di dalamnya. Dalam persidangan itu Stefanus tetap melakukan tugasnya. Dalam memaparkan pembelaannya, Stefanus mengingatkan akan bangsa Israel bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa ini, bagaimana Tuhan memilih bangsa ini untuk dikasihi melalui kehidupan, melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Bangsa ini diberkati oleh Tuhan, mereka dipilih oleh Tuhan. Yakub memiliki 12 anak laki-laki yang menjadi cikal bakal atau leluhur bangsa Israel. Tetapi bangsa ini tetap tidak merespon akan kasih Tuhan yang mereka terima. Bagaimana juga
Tuhan memelihara kehidupan bangsa ini. Melalui kelaparan yang luar biasa, bangsa ini harus ke Mesir. Melalui kehidupan keluarga Yakub, Yusuf menyelamatkan keluarga ini dengan cara yang luar biasa. Yusuf dipakai Tuhan sehingga menyelamatkan keluarga Yakub ini. Dan selanjutnya, di saat mereka ada di Mesir, bangsa ini sudah menjadi sangat banyak. Janji-janji Tuhan terhadap Abraham sudah mendekati bahwa bangsa ini berkembang menjadi sangat banyak. Maka Firaun menjadi khawatir kalau kemudian bangsa ini akan menguasai, sehingga Mesir melalui Firaun menindas bangsa Israel. Tapi kasih Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mengirimkan Musa untuk menolong membebaskan bangsa ini. Tapi Musa pun ditolak oleh bangsa ini. Mereka tidak mentaati apa yang Musa sampaikan. Firman Tuhan lewat Musa, mereka tolak. Bahkan Tuhan sendiri mereka tolak. Bahkan mereka lebih memilih untuk mempunyai ilah-ilah yang lain. Bangsa Israel tidak taat. Tuhan memberikan hukum Taurat bagi bangsa ini, tetapi bangsa ini juga gagal dalam melaksanakan hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukannya mereka menjadi sadar setelah mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Stefanus, tapi justru mereka menjadi marah ya atas apa yang sudah Stefanus sampaikan. Setelah mendengar pembelaan itu, kelompok-kelompok tertentu ini kemudian menyeret Stefanus. Dengan kemarahan yang luar biasa, Stefanus kemudian dibawa keluar. Stefanus dirajam dengan batu. Stefanus yang akhirnya dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Tetapi saat-saat terakhir di mana Stefanus mengalami penderitaan yang luar biasa, dia melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Dia menatap ke langit, dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu membuktikan bahwa Tuhan tetap membela Stefanus, sehingga Stefanus bisa kuat untuk menghadapi penderitaan ini. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau Stefanus bisa kuat dalam menghadapi penderitaan yang dia alami yang begitu luar biasa, maka kita pun pasti kuat. Dalam keadaan kondisi hidup kita yang biasa-biasa saja, aman-aman saja, semuanya serba kecukupan, keluarga sehat, baik-baik semua, mungkin kita tidak begitu melihat kemuliaan Tuhan. Tapi justru dalam penderitaan, mungkin ada sakit penyakit, kekurangan, tekanan hidup, masalah yang tidak pernah selesai. Mungkin disitulah Tuhan akan mencelikkan mata kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang diberkati Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang dipakai Tuhan, tidak semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Mungkin justru akan keadaan menjadi sebaliknya, sebagaimana apa yang dialami Stefanus. Kita hidup di masyarakat yang hari-hari ini lebih banyak menolak kebenaran daripada mereka menerima kebenaran. Oleh sebab itu banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidup tidak nyaman akhir-akhir ini karena hidup dalam kebenaran. Sebagaimana Stefanus sudah alami, justru dalam kondisi seperti itu, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau kita tetap dan terus hidup dalam kebenaran. Bila para pelayan Tuhan, kita sebagai para pelayan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita menjadi pelayan-pelayan yang hidup dalam Roh Kudus, maka gereja akan berkembang. Pelayan-pelayan di sini bukan hanya berkaitan dengan pelayanan mimbar. Semua kita yang turut ambil bagian dalam pelayanan, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita bisa memberikan contoh yang baik kepada jemaat, kita bisa menjadikan contoh yang baik kepada masyarakat, hingga gereja akan menjadi contoh yang baik juga. Maka orang-orang akan tertarik untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus dan terus belajar untuk hidup benar, untuk hidup di dalam kebenaran, dan kita harus siap untuk menerima konsekuensi. Belum tentu kita diterima oleh semua lingkungan masyarakat karena kita hidup dalam kebenaran. Mungkin di kantor kita hidup dalam kebenaran, kita tidak memanipulasi sesuatu, sedangkan lingkup kerja kita memanipulasi sesuatu. Mungkin kita kemudian tidak disukai, tetapi mari kita tetap hidup di dalam kebenaran. Dunia pasti tidak suka, dunia pasti menolak kita, karena dunia yang dikuasai oleh kegelapan pasti akan membenci kebenaran. Gereja dan anak Tuhan, jangan takut untuk terus dipakai Tuhan, menyuarakan kebenaran. Walaupun
Mungkin banyak telinga yang tidak suka dengan apa yang kita sampaikan. Walaupun dengan kita menyuarakan kebenaran, kita banyak mengalami penderitaan, kita akan banyak mengalami tekanan, tapi itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pasti Tuhan tidak akan tinggal diam jika kita terus menyuarakan kebenaran. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan menyatakan pembelaannya, Tuhan pasti menolong kita, karena Tuhan ada di pihak kita. Percayalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menyediakan kemuliaan bagi setiap hamba-hambanya yang terus mau hidup di dalam kebenaran. Yang mungkin dalam kehidupan kita merasakan hal-hal yang tidak nyaman, ya mungkin kita tidak disukai oleh atasan kita karena kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan kebenaran. Tetapi yakinlah, percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat, pertolongan, bahkan kemuliaan bagi kita yang terus dan mau hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai ayat yang terakhir saya akan berikan untuk menjadi penguatan bagi kita semua di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Mari kita akan baca ayat ini, Roma 8 ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di saat kita hidup dalam kebenaran, sebagaimana Stefanus tetap menyuarakan kebenaran, tetap hidup dalam kebenaran, dan banyak tidak disukai, tetapi Tuhan menyediakan kemuliaan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah dan kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap hidup dalam kebenaran, menyuarakan kebenaran, dan di dalamnya Tuhan akan menyediakan kemuliaan bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang akan menyampaikan kesaksian, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu semua, atau ingin didoakan karena masalah-masalah tertentu, mari salurkan dalam chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semua yang dengan setia mengikuti Renungan 79 ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus sehingga kita bisa menjadi berkat, kita berdampak khususnya di lingkungan keluarga kita masing-masing, di masyarakat kita, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri Renungan 79 pada kesempatan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat, kasih setia, dan pertolongan-Mu. Kami dapat menerima kembali kebenaran firman Tuhan yang mendorong kami, Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk kami terus menyuarakan kebenaran Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu menolong kami, memampukan kami, walaupun dalam hal itu kami mengalami banyak kesulitan, kami mengalami banyak tantangan Tuhan, tapi kami percaya kalau kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menyuarakan kebenaran firman-Mu, maka kemuliaan, pertolongan Tuhan akan menjadi milik bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu pada kesempatan ini. Sekali lagi kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bagi Engkau yang mengasihi keluarga GPD LSAD Magelang dan yang telah melepaskan keluarga GPD LSAD Magelang dari dosa oleh darah-Mu, dan yang telah membuat keluarga GPD LSAD Magelang menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa, Engkau lah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.